Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haniatul Roiria dengan NIM 0306193186. Jurusan PGMI 5 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang api unggun. Berikut adalah beberapa fungsi dari penyelenggaraan api unggun. Pertama, mempererat persaudaraan. Kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong. Ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Keempat, membuat suasana gembira dan kebebasan. Kelima, mengembangkan bakat dan kreativitas. Keenam, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Nilai-nilai tersebut teraplikasikan dalam kegiatan api unggun, mulai dari persiapan pembuatan api unggun hingga pentas yang ditampilkan setelah upacara api unggun. Tata cara pelaksanaan api unggun adalah sebagai berikut. 1. Tempat diselenggarakan api unggun adalah medan terbuka, berupa lapangan yang cukup luas, tanah kering dengan permukaan rata. Kedua, apabila api unggun dilaksanakan pada lapangan berumput, maka di tempat yang direncanakan tersebut, rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali setelah api unggun selesai. Ketiga, tempat api unggun berbentuk lingkaran besar dengan api terletak di tengah. Keempat, setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula, tidak berbekas. Kelima, tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan. Keenam, untuk memeriahkan suasana dapat ditampilkan atraksi-atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. Ketujuh, tidak diperkenankan gaduh mengeluarkan yel-yel jika ada regu yang sedang pentas. Kelapan, api unggun bukan tempat tontonan sehingga semua harus ikut bergantian mengisi acara. Bentuk-bentuk api unggun adalah sebagai berikut. Salah satunya bentuk piramida segitiga, yaitu cara penyusunannya sebagai berikut. Pertama, kayu disusun segitiga sama sisi, makin ke atas segitiga semakin kecil, sehingga di tengah tumpukan kayu terdapat rongga. Di dalam rongga tersebut diletakkan bahan yang mudah terbakar, misalnya jerami, sekam yang sudah disiram minyak tanah. Yang kedua, rongga inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber api yang pertama. Model api unggun ini biasanya dibutuhkan kawat kecil atau benderan untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Kedua, bentuk piramida bujur sangkar. Pada dasarnya, membuat piramida bujur sangkar caranya sama dengan bentuk piramida segitiga. Yang membedakan terletak pada bentuk penyusunannya berupa bujur sangkar. Hal yang perlu diingat bahwa model penyusunan piramida adalah model yang semakin ke atas semakin meruncing atau mengerucut. Model bujur sangkar dalam penataan kayu umumnya ditidurkan, tidak disusun ke atas. Ketiga, bentuk pagoda tegak. Bentuk pagoda tegak memungkinkan percampuran kayu basah dan kayu kering. Karena kayu basah dan kering dapat ditata tegak, langkah pertama yang dilakukan adalah pembaca membuat gawang terlebih dahulu sebagai tempat penyandar kayu dari bahan yang tidak mudah terbakar. Setelah itu, kayu disandarkan pada gawang, misalnya kayu atau bambu basah. Di dalam rongga antara kayu diletakkan bahan bakar yang mudah terbakar. Keempat, bentuk pagoda robo, yaitu bentuk pagoda robo adalah bentuk yang paling sederhana yang sering dipraktikkan ketika membakar kayu. Akan tetapi kita tidak menyadari bahwa bentuk tersebut adalah bentuk pagoda robo. Cara membuatnya adalah kayu kering diletakkan di tanah, ujung-ujungnya bertemu di tengah, sehingga pangkalnya di luar membentuk lingkaran. Supaya ujungnya terbakar, di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberi bahan bakar yang mudah terbakar.
Kelima, bentuk kursi. Bentuk kursi adalah bentuk api unggun yang jarang ditemui. Karena bentuk ini biasanya digunakan apabila angin bertiup kencang dari satu arah. Langkah membuatnya pun tidak terlalu sulit, akan tetapi sedikit memerlukan kesabaran. Caranya adalah 2 kayu basah dipancangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga membuat kursi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.